Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni, hari ini punya waktu yang sedikit luang sehingga bisa silaturahmi ke kantor area 4. Saya sangat senang, sudah sekian lama kita tidak bincang-bincang tentang haji dan umroh Pak ya. Saya rasa udah hampir 1 tahun Pak ya. Ya, Udah 1 tahun. Nah jadi gini Pak, dalam setahun terakhir ini saya banyak bertemu dengan jamaah masyarakat, calon jamaah. Nah baik itu jamaah umroh ataupun jamaah pengajian banyak juga Pak. Karena saya ikut majelis taklim juga Pak. Jadi banyak sana jamaah dan saya sampaikan saya di travel haji dan umroh. Rata-rata Pak yang saya lihat seluruh umat muslim ini ada niat untuk berangkat umroh. Pastilah. Jadi memang ketika saya tanya ada niat nggak? Satu pun nggak ada yang menjawab tidak Pak. Nah tetapi niat mereka itu terhalangi oleh beberapa kendala. Entah seperti itu kesiapan mental dan fisik dan sebagainya, finansial gitu Pak. Ya, jadi banyak mereka memberikan seperti penjelasan kenapa mereka itu sampai sekarang belum berangkat umroh. Nah saya ingin bertanya kepada Pak Beni, seingat saya dulu ketika saya belajar, Pak Beni menjelaskan bagaimana cara umat muslim merealisasikan, membuktikan ataupun betul-betul melaksanakan niat untuk berangkat umroh. Nah, jadi saya ingin bertanya Pak kepada Pak Beni untuk menjelaskan kepada seluruh sahabat salam bagaimana cara kita sebagai umat muslim betul-betul merealisasikan niat untuk berangkat umroh. Oke. Baik. Yang pertama sekali teman-teman, sahabat salam travel, yang pertama sekali, yang paling utama itu kita harus tahu apa arti niat tersebut. Lebih banyak yang nggak tahu, umat Islam banyak yang tidak tahu arti daripada niat. Arti dari niat ya. Arti sesungguhnya niat nggak tahu. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu, teman-teman yang menonton video kita ini sekarang banyak yang tidak tahu arti niat. Banyak yang tidak tahu. Karena saya sudah kemana-mana pergi sosialisasi, siar. Setiap saya tanya, bahkan saya kasih 1 juta hadiah, 1 juta reward, 1 juta bagi yang bisa menjawab arti niat itu apa. Arti niat saja dapat 1 juta. Iya. Nah, di sini saya akan sampaikan niat itu artinya apa. Berawal dari akar kata dari niat itu adalah nawa. Nawa itu artinya menyengaja. Jadi niat itu menyengaja. Jadi ya, bagi yang sudah berniat untuk berangkat umroh ya disengajakan. Bagaimana menyengajakan itu? Ya sengajakan, contoh misalnya dengan pergi kita ke travel umroh. Nah, tanya-tanya dulu, nggak langsung daftar ya nggak apa-apa. Tanya dulu. Cari travel umroh yang betul-betul, yang benar-benar bisa menjamin keberangkatan. Ada kepastian keberangkatan di situ. Nah, kepastian keberangkatan tentu sebenarnya hak prerogatif dari Allah. Cuman kita kan bisa melihat ini aman nggak ini. Ikhtiar kita lah Pak ya. Ikhtiar kita. Yang kedua, setelah berkunjung ya daftarkan diri. Daftar itu ya terutama saya karena kita di Salam Travel ya, tentu di Salam Travel saya sampaikan ya daftar itu nggak perlu besar-besar. Boleh 100.000, boleh 200, boleh 500, boleh 1 juta, boleh 5 juta. Bisa mulai 100.000. Bisa mulai 100.000. Dan itu sudah resmi menjadi jamaah Salam Travel. Sudah resmi menjadi calon tamu Allah, berangkatnya melalui Salam Travel. Jadi inilah niat. Jadi umumnya orang sudah berniat berangkat umrah, tapi arti niat tidak tahu. Jadi tolonglah teman-teman, karena umrah ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam. Jadi niat itu sengajakan. Bagaimana cara menyengajakan? Ya seperti tadi, bikin paspor dulu, datangi travel umrah, bayar DP, ikut manasik di Salam Travel itu terbuka untuk umum kan? Iya betul. Terbuka untuk umum. Manasik di sini di Salam Travel ini, baik di area 4 Bogor, di area 4 di Depok ini, di Sawangan, yaitu di Citralek, maupun di area 2 di Bogor, di Villa Duta, itu terbuka untuk umum dan gratis. Gratis Pak. Gratis. Bahkan masalah snack dan makan juga dapat. Ditanggung. Ditanggung. Jadi gratis semuanya. Gratis. Jadi
ikuti kajian-kajian ilmu. Tanyalah umroh ini bagaimana, kalau paket ini bagaimana. Jadi kita tanyakan itu dulu. Ini sudah termasuk kepada menjalankan niat. Jangan sampai kita berniat tapi tidak ada yang dilakukan. Ya, jadi inilah korelasi dari arti sesungguhnya daripada niat. Niat itu menyengaja artinya. Nah, jadi apalagi di tubuh kita ini ada jasad dan ada ruh. Iya, Pak. Jasad. Ruh itu butuh apa? Butuh asupan. Butuh asupan. Sama dengan tubuh, sama dengan jasad. Kita butuh makan. Ruh itu juga butuh. Apa yang dibutuhkan ruh? Apa tuh, Pak? Zikir. Beribadah, ya, termasuk salah satunya umroh. Umroh ini adalah salah satu amalan, salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak hafal hadis dan ayatnya, tapi ada sebuah ayat mengatakan ya umroh itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Rasulullah berapa? 4 kali atau 3 kali umroh? 4, Pak. Rasulullah tuh umroh 4 kali, baru dia haji ya. Ya. Rasulullah haji itu sekali, umroh 4 kali. Jadi umroh ini salah satu amalan, salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Saking cintanya Allah dengan umroh ini sampai 4 kali Rasulullah mengadakan umroh. Jika seandainya tidak ada perang Hudaybiyah gitu, ya. Mungkin Rasulullah 2 kali haji ya, atau umroh 2 kali. Ya. Jadi teman-teman, sahabat salam dimanapun berada, utamakanlah Allah, maka Allah akan mengutamakan kita. Berangkatlah umroh, insya Allah dosa Anda terampuni. Mudah-mudahan mendapatkan haji atau umroh yang mabrur. Jadi kalau di umroh itu mabrurah, kalau di haji mabrur. Jadi bagi teman-teman yang berangkat umroh dengan kami, insya Allah juga ada ziarah ke tempat-tempat yang tidak umum. Seperti ya, walaupun dekat, Jabal Khandamah itu kan dekat, tapi kan tidak umum tuh. Terus setiap paket atau program yang ada di Salam Travel ini pasti plus Taif semuanya ya. Plus Taif semua. Itu aja. Jadi di Taif itu kita nanti akan makan nasi mandi ya. Kalau di sini nasi kebuli lah. Semua paket itu sudah plus Taif dan Badar, Pak. Plus Taif dan Badar. Ya. Badar itu Jabal Malaikat. Ya. Jadi di tempat perang Badar. Perang Badar dulu. Mungkin itu saja terkait dengan niat. Marilah Bapak Ibu, teman-teman semua, korelasi apakanlah, jalankanlah niat itu. Niat itu artinya menyengaja. Saya ulangi kembali, niat itu menyengaja. Jadi sengajakanlah diri. Oh, sanggup kita nabung. Ya nabung dulu. Nggak ada uang. Jadi ya sedikit lagi nih. Rezeki yang kita dapat, yang kita makan sehari-hari itu kan Allah yang kasih. Benar nggak? Betul. Allah yang kasih. Betul. Jadi haji bagi siapa yang mampu. Kalau manis tatoa ilaihi sabila apa artinya? Manis tatoa ilaihi sabila. Apa artinya? Apa artinya, Ziz? Orang yang mampu. Nah, orang yang mampu. Jadi mampu ini apa? Mampu ini berapa mampu kita menyisihkan sebagian dari kelebihan harta kita sehari-hari. Ya, Bapak Ibu mampunya 2.000, ya 2.000 sehari. Mampunya hanya 5.000 seminggu, sisihkan 5.000. Kalau ini sudah dilakukan, ini sama dengan niat tadi loh. Kalau ini sudah dilakukan, tapi betul-betul diniatkan. Ini saya nabung untuk berangkat umroh dengan suami saya nabung berangkat umroh dengan istri saya. Kalau ini sudah dilakukan, Allah akan memberikan kemudahan